Oke, eh, pada pembahasan kali ini tentang hukum Ohm ya, materi kelas 9 IPA pada bab listrik dinamis ya. Nah, ini ada soal hubungan antara tegangan ya, hambatan, kemudian kuat arus. Nah, pertanyaannya di sini adalah kuat arus yang paling besar. Diketahui dalam soal ada tegangan yang bervariasi dan juga hambatan yang bervariasi. Nah, kalau kita ketahui kan persamaannya hubungan dari ketiga variabel tersebut adalah bahwasanya arus itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, ya. Nah, jadi artinya bila tegangan diperbesar, arus juga akan semakin besar, ya, dengan syarat hambatan tetap, ya. Nah, begitu juga jika hambatan diperbesar, arus akan semakin kecil dengan catatan tegangan harus tetap. Nah, karena pada tabel ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah tegangan dengan hambatan, maka untuk mencari nilai arus paling besar itu, maka kita pakai persamaan ini untuk setiap nilai pada tabel ini ya. Oke, jadi kita cari yang pertama itu ini. Untuk tegangan 4 volt, hambatan 5 ohm, arusnya itu 0,08 ampere. Nah, 4 dibagi 50 ya. Nah, kemudian yang kedua, 6 dibagi 10 itu 0,6 ampere ya, 1 ampere. Kemudian 12 dibagi 18. Nah, ini hasilnya 0,66 ampere. Kemudian yang terakhir itu 24 dibagi 80, hambatannya 80 kan, hasilnya 0,3. Nah, dari keempat data ini ya, maka didapatkan data yang ketiga ya. Data yang ketiga pada nomor 3 itulah nilai arus yang paling besar, 0,66 ampere ya. 0,66 ampere dengan hambatan 18 ohm dan tegangannya 12 volt. Nah, maka jawabannya adalah C ya. Kemudian soal yang kedua. Jika ampermeter menunjukkan kuat arus. Nah, ini ampermeter ya, yang lambang A. Kuat arusnya 0,25 meter. Nah, ya jika arahnya juga tanda panahnya dari positif ya ke negatif atau potensial tinggi ke potensial rendah, itu arus. Nah, nilai arusnya katanya pada ampermeter dibaca 0,25 ampere dan pada voltmeter ini ya nilai tegangan pada hambatan ini atau pada bola lampu ini 6 volt. Tentunya 6 volt yang di sini pada lampu ini sama dengan pada sumber ya. Karena dia hanya satu hambatan ya. Oke. Maka daripada itu kita pakai juga prinsip dari ataupun rumus dari hukum Ohm itu adalah I sama dengan V for R. Makanya ini harus selalu diingat ya. Jadi apapun nanti pembahasan kita pada rangkaian listrik di listrik dinamis, ini akan selalu kita pakai persamaan ini. Jadi ini harus dihafal ya. Harus benar-benar dipahami. Nah, maka daripada itu kita masukkan nilai arusnya itu 0,25, tegangannya 6 ya. Langsung saja nggak usah kita ubah karena sudah satuan ampere dan volt ya, sudah satuan SI. Nah, maka nilai R-nya sama dengan 6 dibagi 25 ya. Jadi dari persamaan ini juga dapat ya. Nah, jadi kalau ini kita buat lagi persamaan ya, nilai R, maka nilai R sama juga itu dengan nilai tegangan dibagi nilai arus ya. Ini secara matematis ya. Nah, ini secara matematis. Nah, maka kita masukkan persamaan ini ya ke sini. Maka nilai hambatannya sama dengan nilai tegangan 6, nilai arusnya 0,5, maka didapatkan nilai hambatannya adalah 24 volt ya. Jadi sebenarnya di sini permainan matematika saja dalam rumus ini ya. Oke. Kemudian soal yang ketiga. Nah, ini ada rangkaian ya baterai ya. Ini hambatan, ini ampere meter ya. Jadi diukur arusnya. Nah, untuk mengukur arus itu kan secara seri ya. Jadi ini seri, rangkaian seri. Nah, tentunya yang ditanya di sini adalah beda potensial pada ujung-ujung hambatan, ini bukan watt ya, tapi ohm ya.
ohm, yang 20 ohm. Nah, 20 ohm. Ini kan 20 ohm. Nah, berapa beda potensial pada ujung-ujung hambatan ini? Ya, tentunya tetap juga pastinya kita gunakan nanti persamaan I sama dengan V per R. Nah, tapi harus tahu dulu kita nilai I-nya, ya, nilai I-nya. Ya, nilai I-nya dari hasil pengukuran ampere meter ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melihat hasil pengukuran dari ampere meter ini? Nah, yang pertama, ya, nilai arus yang terukur itu adalah skala yang ditunjuk, ya, ini skala yang ditunjuk per skala maksimumnya ini. Skala maksimumnya, ya, dikali pengali. Nah, ini pengalinya. Ini kan kena ke 1, tidak ke 5 ya, tapi ke 1. Jadi kita makainya yang 1 nanti pengalinya. Maka nilai arusnya sama dengan nilai yang terukur itu atau yang ditunjuk itu 30 ya. Lihat tanda panahnya ini 30 ya. Kemudian batas skalanya itu atau skala maksimumnya 50 dikali 1 pengalinya ya. Ini kita pakai. Lihat ini ke 1 ya, bukannya ke 5 ya kenanya. Kan ini dikali 1, maka hasilnya sama dengan 30 bagi 50 itu adalah 0,6 kali 1 tetap 0,6 ampere. Inilah nilai arusnya ya. Ini masih nilai arus. Nah, maka kita mau mencari nilai tegangan dan diketahui hambatan di sini. Maka ya, dari persamaan ini tadi I sama dengan V per E, secara matematisnya V itu sama dengan I kali R ya. Tinggal kali silang ini ya. Tinggal kali silang I kali R. Oke. Maka V sama dengan 0,6. Ini nilai I-nya, arusnya tadi 0,6 kali 20. Nah, kali 20 hasilnya sama dengan 12 volt ya. 12 volt hasilnya. Maka tegangan pada ujung-ujung hambatan ini adalah 12 volt. Nah, oke. Kemudian ada soal ini pada tabel diketahui hambatan jenis. Ada beberapa logam, ada logam A, B, C, dan D. Ada 4 logam dengan hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, jumlah atau jenis kawat yang paling baik ya, jenis kawat yang paling baik untuk menghantarkan listrik. Nah, pertanyaannya, kawat yang paling baik itu menghantarkan listrik bagaimana? Tentunya nilai hambatannya yang kecil ya. Nilai hambatannya kecil itu ya, itu yang jenis penghantar yang baik ya, penghantar listrik yang baik. Maka dari persamaan R sama dengan rho L per A ya, rho kali L per A, ini L-nya adalah panjang, ini adalah luas penampang, rho ini adalah hambatan jenis. Artinya apa? Dari persamaan ini hambatan jenis sebanding dengan hambatannya ya. Artinya gini, jika hambatan jenis ya besar, maka artinya hambatannya juga besar ya. Ingat, hambatannya juga besar karena sebanding. Nah, jika hambatan jenisnya itu kecil ya, maka hambatannya juga kecil. Berarti yang mau kita cari di sini adalah yang hambatan kecil. Berarti hambatan kecil artinya hambatan jenisnya juga kecil ya. Tentunya hambatan jenisnya juga kecil. Maka dari tabel ini di mana ya antara logam A sampai D itu yang hambatan jenisnya itu kecil. Nah, hambatan jenisnya kecil itu berarti sudah pasti yang pangkat minus, ya kan? Ini pangkat minus semua sama. Itu yang pertama. Kemudian lihat 44, 9,8, 2,87, 1,72. Tentunya 1,72 itu lebih kecil dari 2,8, lebih kecil juga dari 9,8 dan lebih kecil juga dari 44. Tentunya yang lebih kecil di sini siapa? 1,2. Nah, karena pengalinya sama kali 10 pangkat minus 8 ya, maka kita lihat yang paling kecil, 1,72. Berarti logam A lah yang menjadi penghantar yang lebih baik. Berarti penghantar yang buruk di sini udah pasti yang logam D, karena dia memiliki hambatan jenis lebih besar dari ketiga logam lainnya ya. Nah, itu. Ini hambatan yang paling besar ya, ini hambatan yang paling kecil. Dilihat dari nilai hambatan jenisnya. Nah, kemudian soal yang terakhir di sini ada ditunjukkan grafik ya, grafik antara tegangan ini yang di atas pada sumbu X tegangan ya.
dan arus. Ya, ini arus pada sumbu X ya, sorry. Dan tegangan itu pada sumbu Y. Nah, kita lihat ini kan linear. Linear. Nah, ini tentunya diambil dari persamaan ini juga ya, bahwasanya arus itu sebanding dengan tegangan ya, sebanding dengan tegangan, makanya dia linear ya. Artinya kalau tegangannya semakin besar, arusnya juga semakin besar. Nah, pertanyaannya di sini adalah nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah ya, nilai hambatan yang digunakan. Nah, kita lihat persamaan ini ya, I sama dengan V per R. Nah, ini tadi. Kemudian nilai E itu ya, nilai R itu bisa kita dapat dari ya, jumlah atau total dari nilai tegangan keseluruhan atau bisa rata-rata juga ya. Nah, jumlah dari total tegangan ini ya dibagi dengan jumlah total dari nilai arus. Nah, ini kan tadi juga sudah saya buat persamaannya sebelumnya, bahwasanya ini didapat juga R sama dengan P per I ya, P per I. Yaitu secara matematis, ini permainan matematika saja ya. Nah, maka untuk mendapatkan nilai hambatan dari grafik ini, maka kita jumlahkan nilai tegangannya, kita jumlahkan juga nilai arusnya. Maka didapatnya 1 tambah 2 tambah 3, ini dia ya. 1 tambah 2 tambah 3. Nah, soalnya harus ikut juga 0 ya. Karena ada 0 di sini, karena grafiknya mulai dari 0. Ya, nggak masalah. Kita tambahkan 0 di sini. 0 tambah, walaupun dia sebenarnya tidak mempengaruhi nilai ya. Tapi secara konsep harus kita masukkan. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dibagi. Di sini juga harus ada 0 ya. 0 tambah 0,5 tambah 1 tambah 1,5 didapatkan hasilnya itu adalah 6/3. Nah, 6/3 itu sama dengan 2 ohm. Maka nilai hambatan yang dipakai untuk mendapatkan nilai tegangan 1 volt, 2 volt, 3 volt ya, dengan tegangan 3 volt mendapatkan nilai arus 0,5, 1 ampere, 1,5 ampere, sehingga didapat dia grafik yang linear seperti ini, maka dia menggunakan nilai hambatan yang 2 ohm. Nah, artinya apa? Dari soal pertama sampai yang terakhir ini, soal yang terakhir ya, hanya persamaan ini, hanya dengan memakai persamaan ini boleh beberapa jenis soal kita selesaikan. Nah, oleh karena ini perlu dihafal atau perlu dipahami ya, dipahami lebih bagus, dipahami ya, sehingga kita dari sini bisa bermain secara matematika ya. Tadi sudah dapat nilai R-nya P sama dengan I, maka nilai V-nya ya sama dengan I kali R. Ingat aja VIR ya, VIR. Bahwasanya si ohm itu VIR ya. Nah, itu. Nah, oke, sampai di sini pembahasannya. Nanti untuk soal berikutnya bisa dikerjakan secara kelompok di kelas. Terima kasih.